Assalamualaikum teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Amel pada muatan pelajaran IPA, yaitu membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Kita sudah masuk tema 6, subtema 2. Mari simak baik-baik video kali ini. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis artinya terjadi perubahan bentuk tubuh. Sedangkan hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Mereka hanya mengalami perbedaan ukuran tubuh mulai dari kecil hingga dewasa. Nah, manakah hewan-hewan di bawah ini yang mengalami metamorfosis dengan yang tidak mengalami metamorfosis? Tentunya anak-anak Bu Guru yang hebat sudah bisa membandingkan mana-mana saja hewan yang mengalami metamorfosis dengan yang tidak mengalami metamorfosis. Mana hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dengan yang tidak sempurna. Kura-kura, ikan, dan kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan kupu-kupu dan kecoa mengalami metamorfosis. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak Bu Guru sekalian akan diminta membandingkan siklus hidup pada makhluk hidup melalui pengamatan. Sebelumnya, kita simak slide berikutnya. Nah, yang kita tahu siklus makhluk hidup itu ada yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terdapat perubahan bentuk tubuh saat lahir hingga dewasa. Dan yang paling harus diingat adalah mengalami adanya fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya di sini adalah kupu-kupu. Inilah contoh dari tahapan metamorfosis sempurna. Bagaimana dengan yang tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk tubuh saat dewasa tanpa melalui tahap kepompong. Di sini contohnya belalang. Nah, ayo perhatikan contoh membandingkan siklus hidup hewan berikut. Bu Guru akan minta teman-teman membuat tugas seperti slide di sini. Persamaan di sini yang Bu Guru beri contoh adalah hewan kucing dan kecoa. Pertama, persamaannya kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh yaitu semakin besar. Bagaimana dengan perbedaan kucing dan kecoa? Yang pertama, kucing berkembang biak dengan beranak atau melahirkan, dan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Oke, pada slide ini Bu Guru akan mencoba menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Manfaat makhluk hidup pada slide ini yang kita maksud adalah hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam
yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, antara lain kapas sebagai pembuat kain katun, ulat sutra sebagai bahan pembuat kain sutra, sedangkan kerbau digunakan untuk membajak sawah. Ada juga padi yang bermanfaat sebagai bahan pokok, cacing tanah yang berfungsi untuk membantu menyuburkan tanah, dan juga kuda sebagai alat transportasi. Itu bisa digunakan sebagai alat transportasi delman atau dokar. Dan masih banyak lagi kebermanfaatan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Ayo coba perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan sebagai berikut. Jenis sumber daya alam, yaitu ada hewan dan tumbuhan. Di sini Bu Guru buat tumbuhannya yaitu padi, kapas, dan jati. Kemudian hewannya ikan, domba, dan kerbau. Padi bisa dimanfaatkan sebagai bahan pokok. Kemudian kapas bisa digunakan untuk bahan pembuatan kain katun. Jati digunakan sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Nah, hewan ikan dimanfaatkan sebagai bahan makanan untuk lauk pauk. Domba bahan makanan, dan rambutnya bisa digunakan sebagai bahan pakaian loh. Oke, pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Nah, teman-teman pasti baru tahu ya. Serat dari kepompong itu diolah dan dipintal menjadi benang loh. Dan benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra yang sangat halus, indah, bahkan bernilai tinggi. Nah, manfaat hewan dan tumbuhan untuk manusia yaitu sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan juga meringankan pekerjaan manusia. Sedangkan manfaatnya untuk lingkungan sebagai penyejuk udara, pencegah erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.